Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat kesempatan untuk mendatangi majelis ilmu, nikmat kesehatan dan semuanya. Semoga kita bisa menggunakannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu lidzalik wal qadiru alaih. Baik, sebelum kita masuk ke kitab yang baru ini, saya ingin menjelaskan apa itu al-manhaj. Karena ada kaitannya dengan sini, dengan kitab ini. Apa itu al-manhaj atau al-minhaju atau an-nahju? Ya. Penjelasan ini saya ambil dari buku saya sendiri. Saya nukil dari banyak perkataan para ulama di kitab saya yang jilid yang kedua. Dari beberapa jilid, ada 13 jilid. Ini jilid yang kedua. Penjelasan terkait dengan syair-syair yang mengokohkan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bait syair yang kedua. Wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula humu syahidu tanzila allaka tanjabir. Ini potongan syair yang kedua dari 42 syair atau bait syair. Wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula, komitmenlah, istiqomahlah dengan jalan petunjuk dan ikutilah yang pertama. Yang pertama itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa harus mengikuti mereka? Humu syahidut tanzila, agar kenapa mengikuti mereka? Karena mereka humu syahidut tanzil, karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka menyaksikan apa? Turunnya wahyu. Allaka tanjabir, agar kalian menjadi kuat dan lurus. Tayyib. An-nahju atau disebut dengan juga al-manhaj, juga disebut dengan al-manhaj, juga disebut dengan al-minhaju. Jadi an-nahju, al-manhaju dan al-minhaju. Ya. Yang akan kita pelajari kitab Minhaju al-Firqan an-Najiyah wat-Taifah al-Mansurah. Tayyib, an-nahju, al-minhaju dan al-manhaju. Semuanya ini memiliki arti jalan, metode dan hal yang ditempuh. Dan hal yang ditempuh. Jadi jalan, metode atau jalan yang ditempuh. Itu namanya al-manhaju, an-nahju atau al-minhaju. Sedangkan al-manhaju dalam bahasa Arab itu bermakna sebuah jalan yang terang lagi mudah. Sebuah jalan yang terang lagi mudah. Ini makna al-manhaju. Jalan yang terang dan mudah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan istilah
Al-manhaju, an-nahju atau al-minhaj. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Dan jalan yang terang. Ya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari minhaj di sini adalah sabilan wa sunnah, jalan dan sunnah. Jadi makna dari ayat ini surah Al-Maidah surat Al-Maidah 48, minhajan sabilan wa sunnah. Ini juga yang dimaknai oleh para ahli tafsir setelah Abdullah bin Abbas seperti Mujahid, Qatadah, As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dahaq, Abu Ishaq As-Sabai rahimahullahu ta'ala jami'an. Sabilan wa sunnah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mendefinisikan al-minhaj at-tariqul wadih as-sahlu. At-tariqul wadih as-sahlu, jalan yang terang dan mudah diikuti. Jalan yang terang dan mudah diikuti. Yaitu namanya al-manhaju. Ya. Al-manhaju. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul rahimahullah ta'ala, manhaj secara istilahi atau istilah syar'inya at-tariqatul lati yahsulu biha tahqiqul mutaba'ati lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi manhaj itu adalah jalan yang menjadi sarana. Jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan al-mutaba'ah, peneladanan. Ya. Untuk mewujudkan peneladanan. Ya, lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, peneladanan terhadap cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Paham ya? Jadi cara atau jalan yang menjadi sarana kita mewujudkan peneladanan kita, ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal cara beragama dan para rasul dan para ashabun Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham ya? Ya. Maka manhaj itu lebih luas daripada akidah. Lebih luas daripada akidah. Kalau akidah itu kan mencakup rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Tapi kalau al-manhaj yakunu fil akidah. Ya. Manhaj itu mencakup akidah. Wa fis suluki, mencakup perilaku. Wa fil akhlaqi, mencakup akhlak. Wal muamalat, dan juga mencakup muamalat. Wa fi kulli hayatil muslim, bahkan mencakup seluruh sisi kehidupan seorang muslim. Itu manhaj. Maka manhaj itu, kalau bahasanya Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, manhaj itu adalah pagar. Ada rumah, kemudian ada pagarnya untuk melindungi apa yang di dalam. Melindungi akidah,
melindungi muamalah, melindungi ibadah, akhlak, suluk. Itulah al-manhaju. Maka perkara ini penting dan wajib mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau enggak mengikuti manhaj mereka pasti tersesat. Pasti apa? Menyimpang. Contoh dalam manhaj. Saya kasih contoh. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama serta memahaminya dengan pemahaman para salaf. Ya. Maka dari hal ini ada kaitan-kaitannya. Pertama, berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih dalam beragama. Ya, harus itu. Kita harus berhujjah dengan hadis-hadis sahih. Ya, dalam apa? Beragama. Kedua, menjauhi perkara bid'ah dalam agama. Kemudian yang ketiga, tunduk kepada wahyu serta tidak mempertentangkan dengan akal. Ini manhaj namanya. Ini manhaj. Tidak berdebat, berdiskusi panjang lebar terkait dengan perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau akal dan panca indera. Ini manhaj namanya. Tidak menceburkan diri ke dalam ilmu kalam dan filsafat. Ini namanya manhaj. Ya. Tidak melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhaj namanya. Ya. Tidak meninggalkan dalil demi mencari ridho manusia. Ini namanya manhaj. Ya. Tidak menjadikan mayoritas perkataan manusia sebagai tolok ukur kebenaran. Paham ya? Ini namanya manhaj. Ya. Jadi manhaj itu perkara yang sangat penting di dalam beragama. Ya. Dan sekali lagi kita wajib mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam beragama. Ya. Berdosa kalau kita tidak ikut. Karena ini perkara yang wajib. Tidak mengikuti manhajnya salaf, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, itu artinya dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permusuhan yang paling besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Maka ikhwan fillah, dari sini kita paham bahwa kita harus belajar manhaj cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mengikuti jalan mereka. Karena inilah satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia dari jilatan api neraka. Inilah jalan yang lurus yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Di setiap salat kita minimal 17 kali dalam sehari dan semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berkata Imam Abul Ali Ar-Riyahi Al-Basri rahimahullah ta'ala, manhaj ini, jalan ini, yakni as-siratul mustaqim, itu memiliki 5 sifat yang akan kita pelajari. Yang jalan yang lurus ini memiliki 5 sifat. Pertama, lurus. Ya, makanya Nabi itu kan pernah membuat garis yang lurus ya. Iya. Maka Allah menyifati jalan ini dengan apa? Dengan al-mustaqim.
Allah menyifati manhaj ini dengan al-mustaqim, artinya yang lurus. Karena jarak yang paling dekat di antara dua titik itu adalah jalan yang lurus, garis yang lurus. Ya. Garis yang lurus, ya. Kemudian sifat yang kedua mengantarkan kepada tujuan. Apa tujuannya? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama, sunnah, ya, itu disebut juga dengan as-sirat. Nanti di akhirat kita juga akan menyeberangi as-sirat. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga dekat. Karena jalan yang luruslah yang paling dekat dengan tujuan. Ya. Jauh karena banyak belok. Gitu? Makanya orang Indonesia ini banyak melanggar, Pak. Pengen cepat sampai. Ya. Kemudian yang keempat, cukup untuk dilalui. Jalan ini luas. Cukup untuk dilalui. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting. Satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada tujuan dari hidup kita, yaitu masuk surga. Ya. Tujuan kita di dunia ini apa? Beribadah kepada Allah. Tapi tujuan kita di akhirat nanti apa? Masuk surga. Jadi inilah sifat jalan ini, sifat manhaj ini. Lurus, mengantarkan kepada tujuan, dekat, cukup untuk dilalui, satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada tujuan kita, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham manhaj ya? Dari sini kita paham bahwa perkara ini bukan perkara yang remeh. Perkara ini bagian yang sangat penting dalam beragama. Dalam apa? Beragama. Banyak orang yang menyimpang karena manhajnya salah. Kadang-kadang ada orang yang akidahnya benar, tapi karena manhajnya salah, ujung-ujungnya dia tersesat. Kan ada beberapa alumni yang pernah belajar misalkan di UIM, pulang ke Indonesia, awalnya akidahnya lurus, lama-lama bergeser, akhirnya ikutlah akidah orang yang menyimpang. Dan itu banyak, ikhwani fillah. Bukan zaman sekarang, zaman dulu pun ada demikian. Maka kita perlu untuk memagari akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, suluk kita dengan manhajus salaf. Manhajus salaf. Paham sampai sini ya? Baik, kalau begitu kita masuk ke kitab. Ya. Ke kitab. Ya, Minhaju Al-Firqah An-Najiyah. Cara atau metode dalam beragama kelompok yang diselamatkan Allah. An-Najiyah. Yang diselamatkan Allah. Diselamatkan dari apa? Di dunia diselamatkan dari syirik, diselamatkan dari bid'ah, diselamatkan dari khurafat. Itu di dunia. Di akhirat insya Allah diselamatkan dari jilatan api neraka. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Wa ta'ifah al-mansurah, dan kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa taala, ditolong di dunia, ditolong di akhirat. Ini at-ta'ifah al-mansur, kelompok yang selalu ditolong Allah. Ya. Dan kelompok ini selalu ada. Ya. Selalu ada di setiap zamannya. Sampai nanti perkara Allah datang kepada mereka, yakni berupa angin yang lembut, yang harum seperti misk, yang akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Angin ini datang dari Yaman. Ya.
Datang dari Yaman. Sehingga orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, mereka diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tinggallah manusia yang paling buruk. Dengannya lah Allah menghancurkan dunia ini, yakni kiamat. Paham ya? Taib, Al-Firqah An-Najiyah, halaman yang ke-6. Al-Firqah An-Najiyah. Ya, kelompok yang selamat. Ya. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, tasim artinya berpegang teguh. Iya. Berpegang teguh. Berpegang dengan kuat. Iya. Bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan agama Islam. Ya. Ini ciri Ahlus Sunnah. Ini ciri Al-Firqah An-Najiyah. Maka mereka disebut dengan Ahlus Sunnah. Ya, pengikut keluarga sunnah. Kenapa? Karena mereka teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teguh di atas Al-Quran, tidak bergeser sedikit pun, walaupun dihina, dicela oleh orang yang banyak. Ya, paham ya? Ya. Wala tafarraqu. Jadi ciri Ahlus Sunnah Al-Firqah Najiyah itu berpegang teguh pada Al-Quran, bersatu, ya, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin Muslim. Itu ciri Ahlus Sunnah. Maka para ulama mengatakan kalau ada orang yang mencela pemimpinnya, maka ketahuilah mereka ahlul ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Ya. Begitu juga kalau ada orang yang mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketahuilah mereka adalah ahlul ahwa, minimal ahlul ahwa. Ya. Atau ahlul bid'ah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ya. Maka Ahlus Sunnah itu enggak berpecah belah, ikhwan. Ya, akidahnya enggak berpecah belah, manhajnya enggak berpecah belah. Mereka enggak punya cara tersendiri atau membuat cara atau jalan sendiri, enggak. Mereka selalu menisbatkan kepada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan tafarruq itu berpecah belah, itu ciri-cirinya ahlul bid'ah. Ciri terbesar dari pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah adalah at-tafarruq, berpecah belah. Itu ciri terbesarnya. Ya, ahamus sifat. Ya, sifat terbesar dari ahlul bid'ah itu adalah berpecah belah. Ya, maka kita jangan berpecah belah. Ya. Cuman kadang-kadang akidahnya sudah bagus, sudah belajar banyak lama tauhid, tapi pecah belah gara-gara persaingan bisnis. Nah itu. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi jangan berpecah belah. Walaupun ya secara kauni, takdir kauni, adapun takdir syar'i, Allah sudah menentukan bahwa umat itu baik Yahudi, Nasara maupun Islam pasti terpecah belah. Ya. Nah, kita tidak berkewajiban menyatukan semua ini. Karena ini sebuah kepastian yang terjadi, pasti terpecah belah. Kewajiban kita adalah mencari mana yang terbenar, mana yang paling selamat, mana yang paling lurus di antara semua ini, kemudian kita bersatu di atasnya.
Bersatu apa? Di atasnya. Ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Al-hablu di sini kita sering menerjemahkan dengan tali, dan memang bahasa Arab itu, bahasa Arabnya tali itu adalah hablun. Hablun. Ya. Tali di sini disebutkan, ya, maknanya adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haris Al-A'war dari Ali. Ini merupakan hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus, atau jalan Allah yang lurus. Jadi tali yang kuat dan jalan yang lurus. Kitabullahi huwa hablullahil mamdudi minas samai ilal ardh. Kitab Allah, yakni Al-Qur'an Al-Karim, adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Dari langit apa? Ke bumi. Ya. Karena kita ini ikhwani fillah, sekarang kita ini lagi meniti jalan. Meniti jalan. Tentu ketika kita meniti jalan, kita butuh pegangan agar tidak terjatuh ke kanan atau ke kiri. Sama kalau kita di atas jembatan yang panjang, yang lebar, yang di bawahnya ada jurang, pasti jembatan itu ada pagar di samping kanan kiri untuk dijadikan pegangan. Maka ketika kita berjalan di atas jalan ini, kita punya pegangan. Itulah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan bersatu itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, dan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan." Allah meridhoi atas kalian 3 perkara dan membenci 3 perkara. Ya. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah ridha kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridha kalian bersatu, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Baik. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi kalau ada orang yang suka berpecah belah, fanatik terhadap kelompoknya, ya, kemudian fanatik terhadap dalam segala hal lah, ini tidak boleh. Ini bisa menyebabkan orang terjatuh pada perpecahan. Baik. Yang kedua, waqala ta'ala wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kenapa dilarang seperti orang-orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum. Orang musyrik itu memecah belah agama mereka, memecah belah keyakinan mereka, millah mereka. Wa kanu syi'an, menjadi kelompok-kelompok. Menjadi apa? Kelompok-kelompok. Ya. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Karena setiap kelompok dari orang-orang ini, dari mereka ini akan bangga atas apa yang mereka miliki. Ya. Maka orang-orang sufi bangga dengan amalan-amalan mereka. Jamaah tabligh bangga dengan khurujnya. Orang yang tidak khuruj belum mengenal katanya iman. Begitu ya? Yang XX gitu. Tahu kan? Kalau yang tidak keluar berarti dia belum apa? Merasakan imannya, sempurna imannya, manisnya iman. Ya. Belum berjuang untuk iman. Subhanallah. Mereka bangga dengan itu, ikhwani fillah. Ya. Begitu juga kelompok sufi yang lain.
bangga dengan salawatnya, bangga dengan zikirnya, bangga dengan gurunya, bangga dengan mursyidnya. Bahkan mereka bertengkar, ini mursyid kami bukan mursyid ente. Subhanallah. Ya, karena kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita Ahlus Sunnah bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang dengan sahabat, senang mengikuti mereka, senang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena demikianlah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti orang musyrik yang memecah belah agama mereka, berkelompok-kelompok, dan mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Subhanallah. Ya. Saya punya teman dulu namanya, saya lupa namanya itu, dari Bandung, kuliah di UPI. Dia menulis skripsi tentang konsep pendidikan Hasan al-Banna. Subhanallah, Hasan al-Banna itu pendiri Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin lah, dari mereka lah ya muncul bom sana bom sini, muncul teroris dan sebagainya. Ya, dia begitu bangga dengan Hasan al-Banna, dipuji berlebihan. Saya bilang ini lebih pujiannya lebih tinggi daripada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita boleh memuji orang, ya kawan, tapi pujian kita tidak boleh lebih daripada pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi lah yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, ada yang melebihi jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Makanya Umar ketika mengatakan aku mencintai ya Rasul, melebihi semuanya kecuali diriku. Kata Nabi, la, belum. Iman anda belum sempurna sampai anda mencintaiku melebihi anda mencintai diri anda. Kata Umar, kalau begitu iya, aku mencintaimu melebihi segalanya termasuk diriku. Ya, seketika itu juga, subhanallah. Kemudian ditanya oleh anaknya, apa yang membuatmu begitu? Ya Rasul adalah orang yang paling berjasa pada saya di dunia dan di akhirat. Dulu saya sesat, bahkan saya hampir membunuh Nabi, tapi dengan wasilahnya saya mendapatkan petunjuk. Maka orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pujian kita, penghormatan kita, ittiba kita harus dinomorsatukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lanjut setelah sholat isya berjamaah. Ta'ala naktatim bikafatul majid. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kita lanjutkan terkait dengan dalil-dalil dari golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil ini merupakan wasiat buat kita untuk kita pegang kuat sepanjang hidup kita. Taib. Yang ketiga, as-salisah. Ini wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-ta'ati. Juga aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Ya. Kita diperintahkan untuk mendengar dan taat meskipun yang memerintah kita adalah seorang budak Habasyi, budak yang berkulit hitam dari negeri
Habasyah, Ethiopia. Ya. Kita wajib taat kepadanya, kita wajib mendengar apa yang dia perintahkan selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah bahas di Fadlul Islam bahwa kita juga tidak bisa tegak sebuah ketaatan itu kalau tidak didasari dengan mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Dan ini ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada pemimpin, siapapun yang memimpin. Dengan cara apapun mereka merebut kepemimpinan, kewajiban kita as-sam'u wa ta'ah, kita mendengar dan taat kepadanya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsiran, maka sungguh dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang banyak. Jadi Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada perpecahan, dan sumber perpecahan itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah bid'ah. Bid'ah. Ya. Di zaman Nabi enggak ada perpecahan karena semuanya berada di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap ada bibit-bibit bid'ah, Nabi pangkas, Nabi tebas. Iya. Nabi tebas. Di zaman sahabat bersatu semuanya. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah. Karena mereka paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang teguh wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada perpecahan di zaman sahabat karena tidak ada sahabat satupun yang berbuat bid'ah. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat banyak perpecahan, banyak bid'ah, banyak kesesatan, banyak orang mengikuti syubhat, maka kewajiban kita hendaklah kalian fa'alaikum bisunnati. Ya, kalian pegang, genggam, gigit sunnahku, ikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifahku, penggantiku. Ya, khalifah yang mendapatkan petunjuk, ar-rasyidin. Ar-rasyidin itu orang yang mendapatkan petunjuk dan mati di atas petunjuk tersebut. Itu namanya ar-rasyid. Ya, ar-rasyidun. Al-mahdiyyin. Ya. Al-mahdiyyin. Jadi para sahabat itu direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan apa? Petunjuk. Bahkan sebagian dari mereka dipastikan masuk surga. Ya, dipastikan apa? Masuk surga. Para istri Nabi semuanya pasti masuk surga. Para sahabat yang 10 disebutkan dalam hadis pasti masuk surga karena mereka mendapatkan petunjuk. Maka siapa yang mencela Abu Bakar, mengafirkan Abu Bakar, mengafirkan Umar, mengafirkan Utsman, mengafirkan Aisyah, dia kafir. Ya kan? Dia kafir. Karena dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Aisyah itu dibersihkan di dalam 11 ayat. Abu Bakar, Umar, Utsman dipastikan masuk surga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang-orang Syiah mengafirkan mereka, dia kafir. Karena mendustakan siapa? Ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan petunjuk. Ya.
Maka kita hendaklah kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah yang bisa mempersatukan kita di atas kebenaran. Tidak ada jalan yang lain. Maka Islam itu tidak bersatu di atas ekonomi, di atas ras, di atas suku, di atas kepentingan. Tidak. Umat Islam bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tamassaku biha. Bagaimana cara kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tamassaku biha. Pegang kuat. Pegang kuat. Bahkan Hudzaifah ibn Yaman diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pegang kuat sampai nyawa kamu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pegang kuat, genggam dengan kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Gigitan yang paling kuat itu gigi geraham. Ya. Gigi geraham. Ya. Makanya kalau cabut gigi bagian geraham itu mahal harganya, Pak, bayarannya. Betul ya? Betul. Sakit lagi ya? Ya. Ya, kemarin saya cabut gigi geraham, subhanallah. Subhanallah. Sampai nangis. Saking sakitnya. Setelah itu bayarnya mahal lagi. Sudah sakit-sakit mahal. Maka Nabi apa gambarkan, kita gigit dengan gigi geraham supaya enggak lepas. Kenapa ya kawan? Karena godaan di luar tuh begitu banyak. Begitu banyak. Bayangkan 72 versus 1. Satu aja kita belum tentu menang. Ya, ini 72 golongan. Dan setiap golongan itu ada dai yang mengajak kepada jalan mereka. Subhanallah. Satu saja belum tentu kita menang, apalagi lawan 72. Maka kita harus genggam, kita harus gigit dengan kuat. Ya. Maka lihat para sahabat itu tidak ada satupun melenceng dari sunnah. Tidak. Abu Bakar mengatakan, saya tidak berani menyelisihi perkataan Nabi. Ya. Karena beliau takut terjatuh pada kesesatan. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga para sahabat demikian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat, nanti kita bahasin. Ketika ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang dipisahkan antara haji dan umrah. Ya, hajinya Indonesia lah kebanyakan. Ya. Tiba-tiba ada mengatakan, ini pendapatnya Abu Bakar, Umar lebih milih haji ifrad yang disatukan haji dan umrah. Ini benar. Tapi ketika Abdullah bin Abbas mendatangkan dalil bahwa Nabi ingin melakukan haji tamattu, kemudian orang mengatakan Abu Bakar, Umar berpendapat haji ifrad, maka marah Abdullah bin Abbas. Aku mengatakan perkataan Nabi, kalian mendatangkan perkataan Umar, Abu Bakar. Hampir-hampir saja langit ini menurunkan hujan batu. Subhanallah. Padahal perkataan Umar benar, perkataan Abu Bakar benar. Tapi ini berusaha untuk dibenturkan perkataan Nabi dengan perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Maka sahabat itu teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, mengikuti mereka semuanya. Radhiyallahu anhum ajmain. Wa'addu 'alaiha bin nawajizi. Gigit dengan gigitan yang kuat. Ya. Wa iyyakum. Ini kemudian Nabi mengingatkan kita untuk iyyakum wa iyyakum, hendaklah kalian berhati-hati, hendaklah kalian menjauhi, ya, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang dibaru-barukan dalam urusan agama. Al-umur di sini perkara agama. Perkara agama, karena Nabi itu tidak pernah isi kajian cerita tentang dunia. Begini cara kaya, begini cara sehat, begini cara sukses dalam bisnis. Tidak. Nabi tidak diutus untuk itu.
Nabi tidak mengatakan kalau kamu sakit gigi minum ini, kalau gini minum ini, enggak. Jadi kurang tepat kalau ada mengatakan Nabi itu entrepreneur. Nabi itu begini, enggak. Nabi itu utusan Allah yang menyampaikan wahyu, mengajak kepada tauhid. Itu. Ya. Adapun yang lain tentang penyebutan pengobatan, siapa yang minum habatus sauda dia akan sembuh, itu pengabaran Nabi yang membenarkan tentang kenabiannya. Paham ya? Maka pasti Nabi berbicara terkait dengan agama, wa muhdatsatil umur. Ya, perkara-perkara yang dibaru-barukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Ya. Bukan dalam urusan bid'ah secara bahasa. Kan bid'ah secara bahasa itu kan sesuatu yang baru. Ya, semua baru itu bid'ah secara bahasa. HP bid'ah, kita bid'ah, kacamata bid'ah. Ya. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan pahala, dosa, surga, neraka, kesesatan, petunjuk, tidak ada. Karena ini berbicara terkait dengan dunia. Dunia itu boleh kita kerjakan apapun selama tidak ada dalil yang melarang. Ya. Maka Nabi dipastikan berbicara terkait dengan agama, wa muhdatsatil umur. Ya. Jadi setelah Nabi perintahkan kita untuk bersatu di atas sunnahnya, itu tidak cukup, ikhwani fillah. Tidak cukup. Harus dibarengi dengan menjauhi perkara bid'ah. Paham ya? Jadi tidak cukup hanya sekedar berpegang teguh pada sunnah, tapi harus kita jauhi perkara bid'ah. Kaidah dasarnya jangan mendekati fitnah. Dan bid'ah itu adalah fitnah yang merusak agama, yang memecah belah umat. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang dibaru-barukan dalam agama itu bid'atun. Bid'atun. Nah, kata bid'ah di sini bid'ah definisi syar'i. Istilah syar'i, bid'ah dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, bahwa setiap perkara yang dibaru-barukan dalam urusan agama itu disebut dengan bid'atun. Kemudian ditegaskan lagi, wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu dalam urusan agama konsekuensinya kesesatan. Kesesatan. Kullun itu menunjukkan sifat umum. Tidak ada pengecualian di dalamnya. Contoh, kalau kalau kita menyebutkan kullu talibin fil fasal, semua siswa itu di dalam kelas, berarti tidak ada yang di luar. Tidak ada apa? Tidak ada yang di luar. Ya. Kullu talibin fil masjidi, semua siswa di dalam masjid, berarti tidak ada di kelas, tidak ada di lapangan. Semuanya di dalam masjid. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan kalimat dhalalah. Kalimat bid'ah didahului kalimat kullun. Kullun itu bersifat umum. Kemudian datang setelahnya kalimat umum. Bid'ah itu tidak didahului dengan huruf alif dan lam. Nabi tidak mengatakan kullul bid'ati. Paham ya? Nabi mengatakan wa kulla bid'atin. Wa kulla bid'atin. Ada tanwinnya. Ya, ini menunjukkan kata umum. Jadi kalimat kullun atau kata kullun itu umum, datang setelahnya kata umum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian di dalamnya. Paham ya? Ya. Kalau saya sebut bunga, berarti seluruh kalimat bunga ini seluruhnya mencakup seluruh bunga di atas permukaan bumi ini tanpa terkecuali. Beda dengan kalau saya mengatakan bunga mawar. Ya, bunga
mawar itu khusus sudah. Paham ya? Tapi kalau saya bilang bunga maka seluruh bunga. Ya. Paham ya? Jadi kita paham dari sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pengecualian, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Karena semua bid'ah di dalam neraka, di apa, sesat dan di dalam neraka. Kalau ada bid'ah hasanah berarti ada apa namanya? Ada hasanah di dalam neraka. Kan begitu ya? Ya, coba kita lanjutkan aja. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Kalau ada bidah hasanah berarti ada kebaikan dalam neraka. Dan tidak ada kebaikan dalam neraka, ikhwan fillah. Tidak ada. Paham ini hadis ya? Ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi konsekuensi daripada perbuatan yang dibaru-barukan dalam agama, satu, itu perkara bid'ah. Perkara apa? Bid'ah. Kedua, itu kesesatan. Itu apa? Kesesatan. Yang ketiga, diancam api neraka. Ya. Maka dari sini kita pahami, ikhwan fillah, kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Kemudian tidak membuat perkara baru dalam urusan agama. Maka Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbadu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ibadah yang tidak diamalkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha, maka jangan diamalkan. Ini siapa bilang? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman berbicara demikian karena dia paham. Dia apa? Dia paham. Maka dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, setelah Nabi mengatakan dulu kalian jahiliyah, datang Islam, kemudian kalian berada di atas kebaikan, kemudian setelah itu datang lagi kesesatan berupa kabut yang membuat kebenaran itu samar-samar, setelah itu datang kebaikan." Kemudian kata Nabi SAW, ada zaman nanti tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin kaum muslimin, yang adalah kelompok-kelompok. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Kata Nabi SAW, i'tazil an kulli firaq, tinggalkan seluruh kelompok tersebut dan pegang sunnahku, gigit dengan kuat sampai Allah mewafatkanmu. Ya. Maka itulah ucapan beliau. Setiap ibadah yang tidak diamalkan para sahabat, jangan kalian amalkan. Ini ucapan yang dibangun di atas ilmu dan pemahaman terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata juga Abdullah bin Umar, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, jangan berbuat bid'ah. Ya, itu juga menunjukkan pemahaman yang benar. Maka tidak ada sahabat satupun yang memuji bid'ah. Tidak ada. Semuanya mencela. Semuanya apa? Mencela. Ya. Maka datang sekarang manusia yang membagi-bagi bid'ah, subhanallah. Ya. Walaupun mungkin niatnya baik, tapi itu menyelisihi para salaf, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan seluruh kebaikan kepada kita. Tidak ada yang disembunyikan, dan menjelaskan seluruh jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam kesesatan yang berujung pada neraka. Maka Nabi buat kaidah besar, ya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang dibarukan dalam urusan agama itu adalah perkara bid'ah. Maka maulid Nabi itu bid'ah, enggak usah ragu. Enggak usah ragu, ikhwan. Peringatan tahun Hijriah, tahun baru Hijriah ataupun Masehi, itu perkara bid'ah dan dibaru-barukan. Yang apa? Dibaru-barukan. Ya. Toriko sufi yang begini begitu, itu bid'ah. Kesesatan. Ya. Kesesatan semuanya. Kenapa ikhwan fillah?
Kalau seandainya bid'ah itu boleh, kalau seandainya bid'ah itu boleh, maka yang paling layak membuat bid'ah itu para sahabat. Why? Kenapa? Karena mereka afhamun nasi biddin. Manusia yang paling paham agama. Kita ini berapa pemahaman kita? Ya. Kalau seandainya boleh, tapi kan nggak boleh, maka tidak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Maka ketika Abdullah bin Abbas mendatangi Khawarij di markasnya di Harura sana, Abdullah bin Abbas gampang mengatakan, iya, saya melihat kalian, tidak ada satupun sahabat di antara kalian, dan saya menyampaikan pesan dari sahabat Nabi SAW kepada kalian. Begitu. Itu persaksian siapa? Abdullah bin Abbas. Karena Khawarij itu kelompok pertama yang menyimpang. Di kalangan Syiah tidak ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada Abdullah bin Sabah, ya, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, orang Yaman yang berkulit hitam. Nah itu, tidak ada. Maka sahabat sangat paham ini, sangat apa? Paham hadis ini. Dengan pemahamannya itulah tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah. Sekarang datang manusia, mereka baca hadis ini, tapi mereka membuat jalan baru, mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah kita ambil, bid'ah dolalah kita buang. Pertanyaannya, kalau ada bid'ah hasanah, siapa yang bisa memberikan verifikasi bahwa itu benar? Kan tidak ada. Karena wahyu sudah terputus, Nabi sudah meninggal dunia. Baik. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Bagaimana dengan mazhab? Mazhab itu mana makna bahasanya? Cara orang berpikir. Cara orang berpikir berjitihad sehingga menimbulkan suatu kesimpulan. Biasanya awalnya mazhab itu di urusan fikih, tapi kadang-kadang dinisbatkan kepada akidah dari sisi pembahasan. Mazhab itu kalau dalam urusan fikih dibolehkan selama itu tidak bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dibolehkan berjitihad, ya, selama itu ada dalilnya, tapi ada kaidahnya, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka para imam itu yang kita kenal 4 orang, dan sebenarnya banyak ya, selalu mengatakan bahwa setiap ucapanku yang bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan diambil. Gampang, jangan diambil. Ya. Kata Imam Ahmad, jangan la tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik, wala Sufyan As-Tsauri, Sufyan Al-Uyainah, ya. Jangan mengikuti mereka, taklid buta kepada mereka, tapi ambil dari mana mereka mengambil dalil. Seperti itu. Mazhab boleh dalam Islam, enggak masalah, tapi enggak wajib. Enggak wajib. Antum enggak wajib bermazhab, ikhwani fillah. Ya. Enggak wajib bermazhab. Wajibnya kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau imam ini betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mengikuti mereka, tidak masalah. Karena pada hakikatnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang nggak boleh itu taklid buta. Pokoknya apa yang dikatakan imam ini pasti benar. Tidak, bukan begitu. Karena kewajiban utama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan kamu nggak bisa paham agama tanpa ada pemikiran ulama, betul. Tapi tidak semua agama itu, dalam agama itu tidak bisa dipahami, ikhwan fillah. Antum coba baca surah Al-Fatihah, baca terjemahannya, paham kan? Paham kan? Antum nggak perlu buka tafsir Ibnu Katsir apa ini. Ya, karena pada dasarnya agama itu jelas. Dan perkara yang paling jelas dalam Al-Quran itu adalah perkara tauhid dan perkara syirik, sunnah dan bid'ah.
Itu perkara yang paling terang. Memang ada sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dirujuk kepada para ulama. Para ulama, ya. Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya silakan. Ini tentang jalan golongan yang selamat. Lalu di sini ada sampaikan tentang 72 golongan Iya. yang besar ya. Yang Anda pertanyakan ini Ustaz. Yang kalau Ustaz ada berapa sekarang golongan 72 ya Ustaz? Masya Allah. Yang kedua, apakah nanti di hari kiamat apakah udah 72 golongan baru kiamat akan datang? Baik. Yang jelas saya tidak tahu berapa kelompok sekarang. Di organisasi Nahdlatul Ulama saja ada bagian dari organisasi yang membawahi tentang thariqah. Jadi Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Jadi ini sub dari organisasi yang membawahi kelompok-kelompok thariqah sufi. Dan itu sudah ratusan. Belum lagi kelompok yang lain. Mungkin sekarang sudah lebih 1000. Ya, lebih 1000. Iya. Banyak. 72 itu hanya penyebutan, bukan pembatasan. Bukan apa? Pembatasan. Ya. Dan itu sudah ada sampai sekarang. Sudah ada. Makanya tantangan kita sekarang besar untuk bisa menyelamatkan akidah kita, manhaj kita. Ya, salah satunya ya kita harus belajar dan jangan mendekati fitnah. Jangan coba-coba enggak apa-apalah, iman saya kuat. Enggak. Pasti kita kalah, ikhwani fillah. Kita apa? Kalah karena syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Sekali disambar 3 bulan nggak bisa bangun itu. Iya, jangan main-main. Imam Ahmad saja yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad nih hafal 1 juta hadis. Hadis sahih dihafal, hadis dhaif dihafal, hadis palsu dihafal. Kata beliau, saya menghafal hadis 1 juta hadis seperti kalian menghafal surah Al-Ikhlas. Ada yang tidak hafal surah Al-Ikhlas di sini? Itu hafalan Imam Ahmad terhadap hadis seperti itu. Dan Imam Ahmad mengatakan tidaklah datang 1 hadis kepada saya kecuali saya amalkan. Nah, itu Imam Ahmad. Kalau lewat di kajiannya Mu'tazilah, dia tutup hidung, Pak. Dia tutup telinga. Dia tutup apa? Telinga, Pak. Kalau kita malah dengar. Apa kira-kira ya? Itu. Ya. Tutup apa? Tutup telinga. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita jangan merasa lebih hebat dengan Imam Ahmad seperti itu. Jadi itu pasti terjadi sebelum kiamat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab utamanya mereka adalah keluar dari jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebab utamanya, keluar dari manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Ada lagi? Nah, silakan. Fadhil. Apa Ustaz berkaitan dengan yang bermazhab tadi Ustaz? Kita di Indonesia ini terutama kan banyak yang bermazhab Syafi'i Ustaz. Terus juga kita disunnahkan bagi yang mazhab Syafi'i itu mengangkat ketika turun subuh. Nah, terus bahkan sekarang mungkin bukan sekarang, udah lama saya juga melihat beberapa asatidz dari manhaj salaf apa namanya menyuruh kepada ikut mengangkat ketika kita sholat di masjid umum misalkan. Nah, itu sedangkan kita bertentangan dengan fikih tadi Ustaz. Itu seperti apa cara kita menyikapi itu Ustaz? Maka ketika kita tidak mengangkat tangan kita salah? Baik. Mengangkat tangan yang salah. Mengangkat tangan yang salah. Memang di sebagian mazhab itu seperti Imam Ahmad kan menyuruh ikut aja, jangan berselisih. Pertanyaan saya, yang mana harus kita ikuti? Hadis Nabi SAW atau pendapatnya Imam Ahmad? Hadis Nabi.
Oh, itu hadis Nabi. hadis Nabi. Itu ada seorang tabiin bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Nabi SAW. Engkau sholat di belakang Abu Bakar. Engkau sholat di belakang Umar. Ahum yaknutun, apakah mereka kunut? Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, itu perkara bid'ah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ya, ada di kitab Bulughul Maram, ada di kitab ya di Bulughul Maram seperti itu. Termasuk yang disyarah oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Itu ada hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Sekarang kita ikut hadis sahih atau ikut pendapatnya Imam Ahmad. Saya tidak mencela Imam Ahmad. Saya pernah dengar ucapan ini dari Ustaz Yazid. Ustaz Yazid. Iya. Paham ya? Ya. Sekarang kalau ditakutkan kita nanti berpecah belah, justru kita mengikuti sunnah Nabi itu yang mempersatukan kita. Itu yang apa? Mempersatukan kita. Makanya saya setelah saya membaca hadis saya tidak pernah lagi angkat tangan. Ya. Setelah saya baca hadis saya tidak pernah lagi apa? Mengangkat tangan. Dan hadis-hadis yang terkait dengan kunut subuh yang terus menerus itu hadis, semua hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah. Ada sisi-sisi kelemahan dalam hadis tersebut. Ya. Maka ketika saya dengar sendiri ucapan Ustaz Yazid itu marah, ini ada sebagian ustaz yang mengatakan kunut subuh itu bukan sunnah juga bukan bid'ah. Lalu apa? Lalu apa? Itu. Padahal hadisnya hadisnya sahih. Nanti saya pekan depan saya coba usahakan bawakan hadis tersebut. Ya. Paham ya? Ya. Ya, apa namanya, ikhwan fillah rahimakumullah. Pegang aja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang aja. Kuat-kuat. Itu keselamatan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasafinatin najah, kasafinati Nuh. Seperti perahu Nabi Nuh. Paman raqibaha najah, siapa yang naik selamat. Paman khalafa gharq. Siapa yang tidak naik tenggelam. Tenggelam, ya. Itu yang saya pegang. Artinya hadis itu yang saya pegang. Seperti itu. Ya. Kan tidak membatalkan sholat juga tuh. Tidak membatalkan sholat. Ya. Nggak apa-apa dilihatin. Belum dilempar batu tuh. Nabi dilempar batu. Yang di sebelah merasa resah. Merasa resah. Kan dia yang resah, bukan antum yang resah. Kita nggak kurun dari yang sebelah kayak gini-gini ya. Dia kan yang resah, bukan antum yang resah. Dalam menjalankan sunnah Nabi itu kita tidak usah mikir orang lain. Ya. Oh, bagaimana pendapat orang? Tidak usah. Kalau mikir, wah, nanti tersinggung tetangga saya. Subhanallah. Tersinggung urusan dia. Kecuali muamalah yang lain ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Tapi kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.